kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita, Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom. Dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GSJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang di gereja maupun yang sedang streaming di rumah ataupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita akan sama-sama bersuka cita memuji nama Tuhan hari ini. Selamat datang kembali dalam ibadah raya di GSJA Immanuel Boyolali. Dan sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, sebelumnya saya akan memberikan pengumuman penting yang sekiranya bisa menjadi perhatian bagi kita semua. GSJA Immanuel Boyolali akan mengumumkan pengumuman pernikahan. Gereja akan mengadakan pemberkatan nikah bagi Saudara Ardika Saudara Ardika Setia Karuniawan, anak kedua dari keluarga Ibu Sumani, anggota jemaat GSJA Immanuel Boyolali, dengan Saudari Sri Sugiyarti, anak kedua dari keluarga Bapak Sarjono, anggota jemaat GSJA Surakarta. Beliau sudah ada di depan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, waktu bertepatan pada jam 9 pagi, tepat di GSJA Immanuel Boyolali dan dilayani oleh Pendeta Tati Purwatiningsih. Dan Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah pemberkatan ini karena sekarang belum ada kelonggaran yang pasti di dalam lingkungan kita, maka ibadah pemberkatan pernikahan sekali lagi akan dilaksanakan secara streaming untuk jemaat GSJA, dan di gereja akan dihadiri oleh keluarga kedua mempelai, calon mempelai, dan dengan anggota gereja, jadi pengurus gereja dan keluarga kedua mempelai. Sekali lagi, pengumuman pernikahan Saudara Ardika Setia Karuniawan dengan Saudari Sri Sugiyarti akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 Desember 2021 pukul 9 pagi di GSJA Immanuel Boyolali dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tati Purwatiningsih. Dan sekiranya Bapak Ibu boleh berdoa bersama untuk
saudara kita, kiranya segala proses boleh dilancarkan dan sampai harinya nanti boleh mengalami pemberkatan dari Tuhan Yesus dengan luar biasa dan boleh selesai dengan sesuai rencana. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara, inilah pengakuan iman kita dan saat ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dalam keadaan kita mau yakini bahwa mukjizat Tuhan selalu terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita sudah rasakan dan kita mau selalu meneladani kebaikan dari Tuhan Yesus. Dan biarlah orang lain melihat bahwa Allah itu kasih dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membawa
kami bersyukur Bapa memiliki Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa bersama kami menyertai di dalam setiap langkah kami Tuhan. Namun kami rindu Bapa bukan hanya kami, tetapi orang-orang sekeliling kami Tuhan yang belum mengenal Engkau. Di dalam keluarga kami, saudara kami, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal. Bahkan untuk kota kami Bapa, untuk lingkungan kami, untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Semua orang boleh mengerti bahwa Allah adalah kasih, semua orang boleh mengerti adalah Yesus adalah juru selamat Tuhan di dalam dunia ini. Biarlah mereka boleh merasakan berkat yang dari Tuhan Yesus dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa kasih-Mu nyata untuk setiap orang. Bapa, sebentar kami akan mulai Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan akan sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat dimanapun kami berada, yang di gereja ataupun semuanya Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan akan sertai kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuhan Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus. Dan kami mau memuji dan menyembah Engkau dengan sukacita. Bapa, kami serahkan juga kehidupan kami hidup dengan penuh keselamatan yang dari Tuhan Yesus, kesehatan yang dari Tuhan, dan penyertaan Tuhan luar biasa untuk kami. Dan kami berdoa Tuhan, jika ada saudara kami yang sebentar lagi akan melangsungkan pemberkatan pernikahan, Tuhan akan berkati dalam setiap rencana, Tuhan akan berkati setiap prosesnya Bapa, sehingga boleh lancar sampai hari yang ditentukan. Tuhan akan berkati kesehatan kedua calon mempelai, Tuhan akan berkati kesehatan seluruh keluarganya, sehingga Tuhan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Bapa, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semua sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Kita boleh melalui banyak hal suka duka boleh kita lalui, tapi kita juga boleh merasakan bahwa mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kita, amin. Jika mungkin kita masih merasakan kesedihan, duka di dalam hidup kita mau yakin dan percaya bahwa setiap hari, setiap tahun adalah tahun pembebasan dari Tuhan Yesus, amin. Karena Tuhan Yesus baik adanya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Udah semuanya tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tangan kita, angkat tangan, bebaskan tawanan. Kita mau angkat lagu ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Katakan saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala
baik bagi dengan bangga ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan dengan penuh kebanggaan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan, lihatlah Bapak Ibu Saudara, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari dengan penuh iman percaya katakan kasih setianya tak pernah turun tanah dan samudra ajaib kuasa dalamnya. Bapak Ibu Saudara semua katakan Yesus luar biasa. Lagi yang lebih keras katakan Yesus luar biasa. Yesus. Boleh lebih keras lagi, kita agungkan namanya. Yesus luar biasa. Haleluya. Yesus luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin kita melalui sudah hampir 2 tahun pandemi ini, tapi kita yakin dan percaya mujizat Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Mari di dalam setiap pergumulan kita, jangan lelah untuk selalu berada di ladangnya Tuhan. Jangan lelah untuk selalu menantikan janji Allah, sampai janji Allah digenapi dalam hidup kita. Amin. Kita mau katakan yang terbaik selalu Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yang ku tahu Tuhan sediakan, yang tahu Tuhan kerjakan. Semua untuk kemuliaan namanya dan semua untuk kebaikan dalam hidup kita. Ku nantikan janji-Mu Tuhan, janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagi. Bisa undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, ku nantikan janji-Mu Tuhan digenapi dalam hidupku. Ku nantikan janji-Mu
percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua seturut firman-Mu Tuhan, seturut kasih-Mu yang terbaik untuk hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh semakin dikuatkan iman kami untuk kami boleh setia di dalam-Mu. Dan kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan yang akan sembunyikan beliau di bawah kaki salib-Mu sehingga apapun yang beliau sampaikan boleh menjadi berkat untuk kami semua dan biarlah kemuliaan nama Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya. Hari ini saya bawa Bapak Ibu sekalian untuk kita boleh menikmati firman Tuhan dengan judul Cause Everything Gonna Be Okay. Jadi semua akan baik-baik saja. Jadi saya terinspirasi ini dari sebuah lagu yang ada di sekitar kita biasa didengar. Walaupun saya enggak familiar, tetapi ini, maaf saya pakai dulu. Sampai mana tadi? Familiar, kata ini familiar, tetapi artinya dalam sekali buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah Bapak Ibu hari ini merasa baik-baik saja? Yakin hidupmu baik-baik saja? Puji Tuhan, kalau kita punya Yesus di dalam hidup kita, kasih Allah ada di dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya kehidupan kita akan baik-baik saja. Cuman di dalam proses kehidupan ini seringkali ada turun naik dan kadang kita merasa di lembah, kita merasa kesulitan, tetapi yakinlah Tuhan yang punya kasih itu sudah membuktikan bahwa kasih-Nya tidak terbatas untuk kita semua. Apa yang terjadi? Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Natal dan kita tahu Natal ini adalah cara kita merayakan bagaimana Allah yang mengosongkan dirinya menjadi manusia dan menyediakan diri untuk menjadi tebusan bagi semua orang. Harapannya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini yang sudah merasa hidupmu dijamin Tuhan untuk menikmati kehidupan kekal, angkat tanganmu di hadapan Tuhan ya. Keyakinanmu masing-masing bukan karena saya suruh. Jadi ini harus kita yakini bersama. Dan ketika kasih Allah itu tinggal di dalam hati kita, cause everything gonna be okay. Amin. Semuanya akan baik-baik saja. Dan kita akan buka di dalam firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama di dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal ke-7 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dan di awal ayat ini dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui. Sudahkah Bapak Ibu mengetahui hal ini? Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang Tuhan janjikan buat kita semua. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Hari ini orang berpikir dengan kekayaan bisa menjamin kehidupan anaknya beberapa keturunan. Hari ini dengan kedudukan seseorang men-setting, memplanning, membuat goal bagaimana kehidupan keluarganya nanti aman sampai keturunan berikutnya. Bagaimana orang hari ini punya bisnis dan mengembangkan bisnisnya. Ini untuk anak saya yang pertama, ini untuk kedua, untuk ketiga. Bagaimana hari ini orang membekali anaknya dengan pendidikan supaya kehidupan anaknya lebih baik daripada ayahnya, orang tuanya.
Bagaimana orang memastikan keturunannya ini tetap eksis. Padahal di Ulangan sudah ribuan tahun ayat ini ditulis. Ada janji Tuhan yang begitu luar biasa. Sebab itu haruslah kau ketahui. Kalau kemarin kita belum mengetahui, hari ini kita sudah mengetahui. Apa? Dia Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Ada amin? Bapak Ibu sudah menikmati kasih dan perjanjian Tuhan ini di dalam hidupmu? Kalau sudah, saya yakin Bapak Ibu berarti sudah mengetahuinya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan ini. Dan yakinlah bahwa ketika kita mau berpegang teguh pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Asuransi mana yang bisa menjamin seperti ini? Uang perbankan sebesar apa yang bisa menjamin seperti ini? Kedudukan Bapak Ibu yang seperti apa yang bisa menjamin seperti ini? Hanya satu, sederhana. Mari kita datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari jalan Tuhan. Ajak seluruh anggota keluargamu untuk setia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beribu-ribu keturunan akan diselamatkan, dijamin kehidupannya oleh Tuhan. Siap memastikan keturunanmu hidup di dalam Tuhan? Ini yang harus kita kerjakan. Dan jangan cuma keluarga kita terdekat, tetapi bagaimana orang di sekitarmu juga dimenangkan bagi nama Tuhan. Di slide berikutnya boleh Bapak Ibu lihat. Setelah kita mengetahui, mari kita percaya. Yang pertama, Tuhan Allah yang setia, katakan amin. Ikuti saya 1, 2, 3 poin yang pertama. 1, 2, 3. Tuhan Allah setia. Yang kedua, 1, 2, 3. Memegang perjanjian. Yang ketiga, memegang kasih setianya. Jadi mari kita hari ini mempercayai bahwa yang harus kita ketahui ini kita percaya. Taruh di dalam hati. Di dalam Mazmur 105, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Kadangkali kita merasa kehidupan kita susah, kehidupan kita terpuruk, kehidupan kita di dalam lembah kekelaman, dan akhirnya tanpa sengaja kita menghujat Tuhan. Contoh pagi-pagi kita berangkat ke gereja, ya ini kok hujan. Sederhana, ingat siapa yang memberi hujan? Siapa? Kalau Bapak Ibu mengeluh tentang hujan yang diturunkan atas hidupmu, artinya apa? Kapan hari ada pegawai saya. Jadi di tempat saya berada di kantor harus melalui prosedur untuk biosecurity. Salah satunya adalah diping kaki atau celup kaki. Dan ketika itu dikerjakan ada salah satu pegawai yang merasa gatal. Temennya bilang begini, sikilmu kinyat elek, kakimu itu emang jelek, kena air gitu aja udah gatal. Saya panggil, kowe ngerti sing gawe sikil kuwi sapa? Kamu tahu siapa yang membuat kaki itu siapa? Gusti Allah, Pak. Lah kowe wani-wani ngenyek sing gawe sikile kancamu. Saya bilang gitu. Jadi sesuatu yang sederhana ini mari kita tanamkan di hati kita, pikiran kita. Kalau merespon sesuatu kita ingat dasarnya, back to the basicnya bagaimana. Panas siang-siang langsung protes. Ya amin kok panas men. Nanti kalau kita mau pengen cucian cepat kering, ya amin kok wis mendung. Manusia ini kalau diikuti enggak ada selesainya. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Amin. Dan di bagian berikutnya, untuk siapa sih ayat ini? Orang-orang yang kasih kepadanya. Saya tanya hari ini, yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, yang punya kasih kepada Tuhan, angkat tanganmu. Tinggi-tinggi kalau perlu, ya kan? Kenapa kita harus ragu? Kalau Bapak Ibu punya kasih kepada Tuhan, mari kita berbangga. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Seperti di GSJA, cinta Tuhan rendah hati, jujur dan rajin. Cinta Tuhan ini diutamakan. Karena basic segala sesuatunya kalau kita cinta. Katanya lautku seberangi, gunungku daki. Kan gitu kan? Keren banget kan? Lautku seberangi. Sekarang ya pakai pesawat atau motorboat kan gitu. Kalau berenang ya lelah kan gitu. Tapi itu terjadi. Bagaimana kerinduan untuk mendapatkan kasih itu kita sampaikan itu caranya luar biasa.
Saya sendiri mengalami bagaimana kalau saya mencintai istri saya pengen ketemu istri saya, walaupun jauh itu akan saya kejar. Dan kalau Bapak Ibu cinta Tuhan, mendung pagi hari, kebaktian jam 6.30 tidak menjadi halangan. Amin. Doa jam 5 pagi tidak menjadi halangan untuk kita lepas selimut dan kita bangun untuk kita menghadap Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita semua. Berikutnya. Yang luar biasa lagi. Setelah kita tahu bagaimana 3 poin tadi, orang yang mencintai Tuhan, yang istimewa adalah sampai kapan jaminan ini terjadi? Sampai beribu-ribu keturunan. Jadi hari ini saya belajar di dalam dunia ekonomi, di dunia bisnis, tidak ada yang bisa menjamin. Prediksi 5 tahun ke depan aja sulit sekali. Kayak kita hidup di Boyolali, contoh sederhana. Kapan kita bisa membayangkan dari Rejosari langsung ke Simpang 5 dengan begitu cepatnya kecuali turun kali. Kalau saya dulu main waktu kecil turun kali memang seberang. Tapi hari ini ada jembatan baru. Boyolali semakin maju. Dan kita lihat perkembangan itu luar biasa. Kalau orang sudah mau bangun, gak nunggu hitungan tahun. Begitu cepatnya. Dan cara-cara Tuhan juga begitu luar biasa. Dan hari ini kita mau menjadi berkat. Kalau Tuhan itu sudah baik, Allah itu baik bagiku. Mari kita sampaikan itu kepada dunia. Untuk semua orang bisa menikmatinya, bukan kita saja. Tapi ada suatu peristiwa di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Ester. Yang diangkat adalah Ester itu sendiri. Ketika Ester hidup di dalam pembuangan di Persia waktu itu, bagaimana rasanya seorang gadis hidup di dalam pembuangan sebagai orang asing? Gak enak. Tetapi di satu kesempatan Tuhan berikan, Wasti dalam tanda kutip dipecat sebagai ratu, Ahasveros mencari pengganti, dan Ester unjuk gigi akhirnya dia terpilih. Singkat cerita, ada orang yang gak senang. Biasa di dalam komunitas ada yang gak senang, itu biasa. Dan yang terjadi adalah kaum keturunan Yahudi harus dimusnahkan karena orang ini jengkel sama orang Yahudi. Setelah itu selesai, nanti Bapak Ibu boleh baca di Ester pasal 4 ayat 13 sampai 16, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Pelajari di situ. Titik klimak cerita itu adalah ketika Ester harus menjadi orang perwakilan Yahudi di tengah-tengah orang asing. Datang kepada raja, sudah berbulan-bulan tidak menghadap raja atau dipanggil raja. Meskipun jadi istri ratu, kalau menghadap raja tanpa izin raja dan raja tidak mengacungkan tongkatnya, hukumannya bisa mati. Jadi bukan karena menghadap suami, gampang aja lah, kalau zaman sekarang mungkin begitu. Tapi di waktu itu enggak semudah itu. Dan yang terjadi, ada kebangunan rohani besar di antara mereka. Ester mengajak seluruh bangsa itu untuk puasa. Tidak makan, tidak minum 3 hari lamanya. Bapak Ibu mau berpuasa untuk kebangunan rohani di gereja kita? GSJA punya program hari Jumat doa puasa. Sisipkan waktu dengan cara puasa yang pernah saya jelaskan. Untuk kita bersama-sama mengalami mujizat tahun. Ini tahun pembebasan. Semua orang bisa dimenangkan. Biarlah orang-orang yang hari ini di dalam penindasan ekonomi, di dalam penindasan pekerjaan, di dalam hal orang merasa ditawan, boleh mengalami kebebasan karena menikmati kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu siap berbagi? Enggak boleh, enggak siap. Karena perintah Tuhan jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Menjadi murid. Kita mau mengajarkan setiap apa yang firman Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah kita kerjakan dan menghasilkan sesuatu itu mau kita bagikan dan akhirnya orang lain menikmati itu. Kalau enggak, kasihan. Kehidupan dunia yang dalam kegelapan, mau sampai kapan orang tidak mendengar firman Tuhan.
Dan di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ketika kita dalam lembah kekelaman, Ester di dalam lembah kekelaman, dia punya keyakinan siap mati kalau nanti ditolak oleh raja. Tetapi dengan dukungan puasa mereka kepada Tuhan, akhirnya yang terjadi mujizat. Tongkat diacungkan, artinya raja berkenan. Dengan apa? Doa puasa, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit, sesuatu yang akan mengancam jiwa. Tapi ketika dikerjakan karena kehendak Tuhan, damai sejahtera ada di dalam kehidupan mereka. Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ada amin? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Katakan amin. Katakan pada dirimu, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Ayo, 1, 2, 3. Lah mas, hari ini hidupku enggak damai, terus gimana? Mari kita minta kedamaian itu pada Tuhan. Kalau hidupmu pernah berbuat salah di hadapan Tuhan, segera berbalik dari salah itu. Dan berikutnya jaminannya, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin? Jadi kalau orang enggak punya harapan, wis akulah mati saiki wae rapopo. Walaupun menumpang ayat, bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Tapi kalau ngelokro uripe, kalau hidupnya enggak bersemangat dan minta Tuhan matikan hidupmu, artinya hidup itu belum untuk Kristus, saya bilang. Kalau hidup kita sudah untuk Kristus, saya yakin setiap kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, kita siap menjadi berkat bagi orang lain. Kita masih dikasih mulut untuk bicara, mari kita perkatakan firman Tuhan. Kita masih punya tenaga untuk berjalan, mari kita jangkau jiwa-jiwa baru dimenangkan bagi nama Tuhan. Kita masih punya kekayaan, mari kita bakti sosial untuk orang lain menikmati kasih Tuhan melalui hidupmu. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini, Tuhan punya rencana yang istimewa. Luar biasa. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancangan Tuhan itu ya, bukanlah rancangan kita. Dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Dan rancangan kita dari rancangan Tuhan. Terus bagaimana mas kalau saya punya rencana, saya punya planning. Sebelum kita melaksanakan planning itu, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Siap melakukan segala sesuatunya, diawali dengan doa. Jadi biar Tuhan pimpin. Bukan pikiran kita yang maju jalan. Atau tubuh kita yang siap gerak. Tapi ketika berjalan, letoy, selesai di tengah jalan. Tetapi kalau Tuhan ada di pihak kita, kekuatan baru diberikan senantiasa, kekuatan mendaki gunung bermasalahan pun Tuhan beri kekuatan. Amin. Ini yang Tuhan janjikan buat kita. Jadi mari kita senantiasa taat dan setia kepadanya. Dan tadi yang saya sampaikan, kalau hidupmu hari ini enggak ada damai, kita baca di ayat 6 dan 7-nya. Di Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau hari ini hidupmu tidak ada damai sejahtera, coba kita koreksi. Sudahkah kita mencari Tuhan? Sudahkah kita berseru kepadanya senantiasa? Bahkan yang lebih harus kita koreksi hari ini, apakah kita masih tinggal di dalam jalan orang fasik? Kalau hari ini kita mengingat hal itu, kita melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, segera pergi tinggalkan jalan itu. Datang pada Tuhan, minta ampun. Janji Tuhan akan mengampuni kita. Berikutnya apa? Dia akan mengasihi kita. Mengasihani. Dan apa yang terjadi? Damai sejahtera Tuhan akan turun atas hidupmu. Dan hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bisa kita nikmati karena kita setia pada Tuhan. Siap menikmati hari depan yang penuh harapan? Indah pada waktunya, jalankan itu senantiasa. Ester
Mungkin rasa-rasanya menjadi orang yang, aduh, tempatku ini enggak tepat. Kenapa aku berada di posisi ini? Tetapi ketika dia mengerti hal itu, ketika dia terancam, seluruh bangsanya terancam, disitulah Tuhan memberikan kesempatan bahwa perkenanan Ahasiveros menyatakan bahwa Ester adalah benar-benar ratu yang dikenan oleh raja. Hari ini Bapak Ibu diposisikan di mana? Mungkin memang Tuhan menempatkan di posisi yang sulit. Tapi ingat, panggilan Tuhan tidak pernah salah. Ketika Bapak Ibu ditempatkan sebagai pedagang yang tiap hari bertemu dengan orang, pakai mulut, pakai sikap kita untuk menjadi saksi bagi pembeli-pembelimu. Kalau kita menjadi pekerja swasta yang ketemu customer, bagaimana kita menjamin customer itu menikmati damai sejahtera yang sudah kita nikmati? Kalau kita menjadi pegawai negeri, bagaimana di dalam pegawai negerimu itu menjadi saksi Tuhan yang baik? Mungkin ada peristiwa yang menyimpang di kalangan kantormu. Kalau itu harus membuat kita tersiksa karena kita mengiring Tuhan dengan benar. Lakukan dengan setia. Ancaman dipecat pun kerjakan. Kalau panggilan kita melaksanakan itu, kerjakan dengan setia. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Hari-hari ini saya merasakan bagaimana ketika kita pegang prinsip untuk setia pada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan untuk tiap-tiap orang itu bisa kita jangkau. Kalau dulu saya berpikir bagaimana saya mengatakan tentang Yesus kepada orang yang dalam tanda kutip dia sangat setia di dalam kehidupannya sekarang. Kadang sulit, takutnya marah. Tapi kalau dia sudah datang kepada saya, Mas, Yesus itu seperti apa sih? Hari-hari ini saya baru mengajar itu. Dan Tuhan buka jalan. Ketika kita tetap setia di dalam panggilan yang Tuhan tetapkan. Hari ini panggilanmu sebagai apa? Ibu rumah tangga profesional, pastikan seluruh anakmu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan karena paksaan orang tua. Kalau kita menjadi orang tua, ayah, mari kita bawa seluruh anggota keluarga kita untuk setia kepada Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi kepala di dalam suatu komunitas, mari kita bawa. Minimal kita ajak dengan berdoa. Dengan doa menurut agama kepercayaan masing-masing. Pimpin dengan doa kita. Akhirnya ketika orang menikmati kasih damai sejahtera itu, saya yakin dan percaya jalan itu akan mereka pilih juga. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Semuanya akan baik-baik saja. Kasih Allah begitu luar biasa buat kita. Tetapi sudahkah kita mengasihi Allah itu? Sudahkah kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan? Kita akan pujikan sebuah lagu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan.
mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Sudahkah kita merasa hidup kita baik-baik saja? Adakah damai sejahtera di dalam hidupmu? Adakah damai sejahtera di dalam keluargamu? Adakah damai sejahtera di dalam pekerjaanmu? Mari kita hari ini mencari senantiasa Tuhan. Hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Kesabaran, kemurahan ada di dalam kehidupan kita. Kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya, melalui buah yang ada di dalam kehidupan kita itu, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Ambil waktu minta ampun setiap kesalahan yang sudah kita perbuat. Aku minta ampun ya Tuhan atas setiap kesalahan yang aku perbuat. Dan mulai hari ini dan seterusnya, aku mau senantiasa taat di dalam jalan Tuhan. Tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dan kami mau senantiasa taat di dalam Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan. Sembah kau, ku sembahkan, ku sembahkan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengangkat tangan kita mau memuji Tuhan senantiasa. Haleluya. Ku sembah kau, ku sembah kau. Sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau. Dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau. Ku rindu selalu menyenangkan. Wanita katakan, ku sembah kau. Haleluya. Inilah kaum wanita di gereja kami ya Tuhan. Kami mau senantiasa menyembah-Mu. Kasih-Mu luar biasa untuk kami. Oh haleluya. Setiap kaum pria katakan, ku sembah kau, ku sembah kau. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku sembah kau. Ku rindu selalu menyenangkan. Semuanya ku sembah kau. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan. Dia yang layak disembah dan dipuji. Haleluya.
penyembahan-Mu senantiasa ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu buat kami semua. Terima kasih atas janji-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua kasih setia-Mu buat kami. Dan mulai hari ini dan seterusnya ya Tuhan, kami mau senantiasa mengasihi-Mu. Kami mau berbalik dari setiap jalan kami yang jahat. Kami rindu Tuhan mengampuni setiap pribadi yang ada di GSCI Immanuel Boyolali. Setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan hari ini yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Kasih damai sejahtera Tuhan akan turun atas hidupmu. Dan mari kita senantiasa mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan yakinlah hidupmu akan senantiasa diberkati Tuhan. Kalau hari ini kita menikmati sesuatu yang pelik, sesuatu yang sulit, bawa itu di dalam Tuhan. Proses kehidupan boleh berjalan. Pencobaan yang kita alami pencobaan biasa dan Tuhan siap memberikan jalan keluar. Mari kita daki setiap permasalahan yang kita hadapi. Tidak menunggu masalah itu disingkirkan, tetapi kita mau melewati semua masalah itu bersama dengan Tuhan. Kita mau maju terus untuk menikmati hari depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu ya Tuhan. Kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami. Semuanya akan baik-baik saja bersama dengan Engkau, karena kasih-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini rindu menikmati kasih Allah. Hadirat-Mu turun atas kehidupan mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera mengalir, Roh Kudus tinggal, dan kami boleh senantiasa menikmati kasih setia Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kepanitiaan Natal yang akan kami selenggarakan di bulan Desember. Tuhan akan berkati setiap panitia yang ada. Seluruh anggota yang ada diberkati Tuhan. Seluruh anggota panitia yang ada diberi hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh menjalankan ibadah Natal, perayaan Natal sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jiwa-jiwa baru boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Dan setiap apa yang dilakukan di dalam kepanitiaan Natal ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Keamanan, kesehatan, penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami semua. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menikmati berkat Tuhan. Dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Boyolali boleh diberkati Tuhan. Jawa Tengah diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Seluruh bumi boleh diberkati Tuhan. Karena anak-anak Tuhan menjadi terang dan lilin di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap ya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami siap menjadi alat Tuhan dimanapun kami ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kami boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang baik
Demikian juga di dalam keadaan kami saat ini. Baik-baik saja, biar di luar sana banyak orang mengeluh dengan kegentaran mereka, ketakutan mereka, karena mereka mengalami segala macam permasalahan, persoalan di dalam dunia. Tetapi mari bagi kita sama, kita juga mengalami permasalahan, persoalan, dan kita tahu kita bisa kuat, kita bisa ada. Dan demikian pada pagi hari ini kami masih ada di dalam persekutuan kami. Kami tetap ada percaya kepada Tuhan, itu semuanya. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dan demikian juga Allah kita adalah Allah yang baik, senantiasa memberikan jalan keluar apapun permasalahan persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu kami merasakan berkat yang besar. Bila kami percaya kepada Tuhan, kami punya pengharapan di depan, bukan pengharapan kecelakaan, dan pengharapan itu adalah pengharapan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan itu nyatanya bagi kami yang saat ini kami merasakan ada kedamaian, kesejahteraan semuanya karena berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Demikian setelah selesai di dalam persekutuan kami, baik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di dalam gereja ini, ada di rumah, ada di mana saja, kami merasakan roh Allah mempersatukan kami, dan kami boleh ada bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Itu karena Tuhan mengasihi kepada kami, dan kami merasakan kiranya benar-benar setelah kami keluar dari tempat ini, berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik di dalam kesehatan, di dalam upaya mata pencarian Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan. Demikian keluargamu diberkati Tuhan, baik itu ya upaya, baik mereka yang masih ada di dalam sekolah dan mereka bekerja dimanapun, kami percaya Tuhan memberkati mereka sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah tanganmu, tengadakan kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sungguh baik, Tuhan tetap memberkatimu, diberkati di dalam segala hal apapun yang kami lakukan di hari-hari ini. Dan Tuhan pakai masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjadi berkat, dan Tuhan tetap akan memberkati kepada kami sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia, kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Bahkan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk sebentar sebelum meninggalkan ruangan. Dan di luar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, maaf. Sebab itu mari kita akan berdoa terus. Kiranya Tuhan akan tolong kami sehingga gereja ini boleh diperlebar, diperluas, dan kami boleh nyaman dan semuanya bisa ada di dalam ruangan yang nyaman untuk kami berbakti beribadah. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Sebelum masuk di dalam saat teduh, kita akan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni yang lain yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami dari hal jahat, jauhkan yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Selamat pulang, Tuhan berkati. Sampai ketemu.